Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yang telah melimpahkan rahmatnya kepada kita semua sehingga kita sempat hadir di tempat yang mubarakah ini guna menuntut ilmu dan menyampaikan ilmu kepada teman-teman yang menyaksikan video kami. Salawat serta salam tak lupa pula kita haturkan kepada junjungan Nabi besar Nabiullah Muhammad SAW, karena telah membawa kita dari alam kejahiliaan menuju alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan. Adapun pembukaan acara pada kesempatan ini sebagaimana pembukaan oleh moderator yang sedang berlangsung. Baiklah, kita melangkah ke acara selanjutnya, yakni penjelasan tentang basmalah di dalam tafsir Al-Jami' li Ahkamil Quran atau tafsir Al-Qurtubi, yang akan dibawakan oleh Ustaz Haji Muhammad Arabia Demangawing LC. Dengan ini disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Wa may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Salatan wa salaman ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Insyaallah pada kesempatan ini kita akan melanjutkan bacaan kita di dalam tafsir Al-Jami' li Ahkamil Quran atau yang kita kenal tafsir Al-Qurtubi, yang mana pada kesempatan ini kita sudah memasuki pembahasan yang ke-8 dari Al-Basmalah. Bahwasanya Imam Al-Qurtubi mengatakan bahwa basmalah itu merupakan sesuatu yang disyariatkan di dalam agama kita fi awwali kulli fi'lin, ketika memulai satu pekerjaan seperti makan dan minum, atau ketika berkurban atau berjima atau bertaharah. Maka ini salah satu yang dianjurkan di dalam syariat kita. Fakulu mimma zukira smullahi alaih, ya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa makanlah mimma zukira smullahi alaihi, lalu kemudian menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Apalagi wa qala irkabu fiha bismillahi majraha wa mursaha, ketika menaiki sebuah kendaraan maka membaca bismillahi majraha wa mursaha. Ya, ini semuanya adalah contoh daripada syariat yang dicontohkan Allah Subhanahu wa taala, diabadikan Allah di dalam Al-Qur'an. Kemudian selanjutnya kita akan membahas tentang adanya gramatikal setiap kata yang ada di dalam Bismillahirrahmanirrahim. Disampaikan di sini bahwa para ulama berbeda pandangan tentang adanya huruf ba di dalam Bismillahirrahmanirrahim. Sehingga ada yang mengatakan bahwa hal dakhalat ala makna al-amr. Ada yang mengatakan bahwa ba di dalam Bismillahirrahmanirrahim itu adalah makna al-amr, ya, memiliki arti perintah, bahwa takdirnya adalah ibda bismillah, mulailah dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi kira-kira itu ada ulama yang mengatakan bahwa kira-kira maknanya itu adalah ibda bi bismillah. Mulailah sesuatu atau pekerjaan itu dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Ada juga yang mengatakan bahwa bisa jadi bermakna khabar atau berita, sehingga takdirnya adalah ibtada'tu bismillahi, saya memulai sesuatu, saya memulai pekerjaan dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya Imam Al-Qurtubi di sini juga menjelaskan bahwa di dalam kata bismillahi, ya, kata-kata bismi di sini menghilangkan alif, ya. Padahal kalau kita ingin melihat daripada
tulisan bismi itu ada alif di situ setelah ba. Maka di sini Imam Al-Qurtubi mengatakan bahwa ya di situ tidak ditulis alif ketika setelah ba, lalu kemudian sin dan mim, ya karena di situ adalah ba ilsaq. Ya. Apa yang disebut dengan ba al-ilsaq itu ya sebagaimana di dalam ilmu nahwu, ba huruf jar itu memiliki beberapa macam makna. Bisa jadi ba itu bermakna ilsaq, bisa jadi bermakna isti'anah, bisa jadi bermakna at-ta'addi ya, atau ta'diyah. Ya. Maka Imam Al-Qurtubi mengatakan bibail ilsaq, ini adalah ba ilsaq. Ya. Di dalam ilmu nahwu dikatakan bahwa ba ilsaq itu adalah makna yang bertemu. Ya. Seperti kita memberikan contoh di dalam ilmu nahwu, marartu bi Zaidin. Saya telah melewati Zaid. Berarti ketika melewati Zaid kita bertemu dengan Zaid, itu makna bertemu. Ya. Kemudian juga bisa saja bermakna isti'anah ketika ada ba huruf jar. Ya, contohnya misalnya katabtu bil qalam. Saya menulis dengan pulpen. Artinya saya menulis dengan bantuan pulpen, bil qalam, menggunakan ba. Ya. Kemudian bermakna ta'diyah. Contohnya misalnya zahabtu bi Zaid, saya memberangkatkan Zaid, ya. Berarti menyampaikan makna fiil kepada maf'ul itu. Nah, sedangkan kata-kata bismi di sini, huruf ba-nya di sini adalah makna ilsaq. Ya, ini yang disampaikan oleh Imam Al-Qurtubi rahimahullahu taala. Kemudian juga alasannya bahwa wal khattu, ya. Adapun tulisan bismi menghilangkan alif itu likasratil isti'mal, karena seringnya digunakan, ya banyaknya digunakan, berkali-kali digunakan bismillahi. Ya ketika orang mengatakan bismillahi, maka di situ dihilangkan alifnya. Ya bahkan ada ulama lughah yang mengatakan juga ketika bismi itu diidhofahkan dengan lafzu jalla jalalah, yaitu lafaz Allah, maka di situ dihilangkan alifnya menjadi bismillahi. Ya, tidak sama dengan lafaz asmaul husna yang lain atau nama-nama yang lain, itu boleh menggunakan alif. Misalnya bismi rabbika, itu tetap ada alifnya. Ya, walaupun kita tidak membaca alifnya bi ismi rabbika, tetapi tetap di situ ada alifnya. Kalau menggunakan nama yang lain atau mengidhofahkan dengan yang lain selain daripada jalla jalalah. Ya, jadi saya ulangi lagi, ada juga ulama lughah yang mengatakan bahwa ketika diidhafahkan dengan lafaz jalla jalalah atau Allah, bismillahi, maka ulama ini mengatakan menghilangkan alifnya, ya menghilangkan alifnya. Kaum muslimin jamaah yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ada juga ulama lughah yang mengatakan bahwa ketika dihilangkan ya alif di dalam bismillahi itu karena dia adalah permulaan kalam. Ya, itu juga kilah atau perkataan dari ulama-ulama yang lain. Saya kira ini saja barangkali, mudah-mudahan ada manfaatnya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.